Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan tentang reference group di part kedua, yaitu tentang word of mouth. Jadi sebetulnya bicara tentang word of mouth itu adalah bentuk komunikasi di mana konsumen merasa puas atau konsumen yang merasa puas dengan produk atau layanan pasca pembelian mereka itu kemudian bercerita pada orang lain seberapa besar mereka puas, bahagia, senang gitu ya terhadap suatu bisnis atau produk atau layanan ataupun event. Meski informasi yang disampaikan tidak selalu bermuatan positif, ya, bisa juga bermuatan negatif. Nah, word of mouth ini menjadi salah satu bentuk yang paling kredibel dalam penyampaian informasi konsumen. Dan ini dianggap sebagai bentuk iklan yang terbaik karena gratis, bahkan bisa aja berbiaya sangat rendah dan efeknya besar. Ya, sebetulnya WOM ini atau word of mouth ini sebetulnya sudah kita bahas di dalam reference group part 1. Dan WOM ini adalah mereka yang tergolong dalam jenis informal source atau sumber informal atau direct source, sumber yang langsung. Seperti siapakah mereka, teman-teman kita, tetangga, rekan, keluarga, konsumen lain yang kita kenal atau kita temui lewat media sosial. Nah, tentang WOM atau word of mouth tadi, ada juga istilah yang kita kenal dengan opinion leadership atau opinion leader. Nah, opinion leadership itu adalah sebuah proses di mana satu orang atau opinion leader secara informal mempengaruhi orang lain, baik pemerhati opini maupun penerima pesan yang bersifat pasif gitu. Jadi opinion leader inilah yang kita sebut sebagai salah satu bentuk dari kelompok acuan atau kelompok referensi. Para opinion leader berkomentar atas dasar pengalaman langsung mereka terhadap produk. Hal ini bisa menurunkan persepsi resiko dan kekhawatiran penerima opini untuk membeli produk baru. Opinion leadership bersifat kategori spesifik. Apa maksudnya? Artinya ini memang spesifik pada kategori produk tertentu saja. Artinya, misalnya ketika kita berdiskusi tentang otomobil, si opinion leader A bisa saja memang menjadi kelompok acuan atau kelompok referensi yang bisa diandalkan karena keahliannya, wawasannya, pengetahuannya, dan update informasinya terkait dengan otomobil. Maka ia bisa menjelaskan dengan sangat rinci terkait dengan tipe-tipe mobil, nilai-nilai plus maupun kelemahan-kelemahannya. Di lain sisi, opinion leader A ini belum tentu menjadi opinion leader ketika kita membahas dalam konteks produk yang lain. Misalnya adalah produk teknologi atau produk misalnya kebutuhan sehari-hari atau produk yang berhubungan dengan aspek teknis lainnya. Dan penerima opini melihat dari sisi intensi opinion leader ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap produk atau isu yang disarankan secara tulus gitu. Artinya mereka ketika memberikan opini, ketika memberikan saran atau testimoni itu bukan karena mereka dibayar untuk melakukan itu, tapi atas dasar kepuasan mereka, nilai manfaat yang mereka terima gitu. Sehingga mereka secara sukarela memberikan opininya gitu. Sehingga ketulusan inilah yang ditanggap
ditangkap dan menjadikan mereka memiliki kredibilitas yang tinggi. Opinion leader memberikan dua hal, yaitu informasi dan saran. Untuk saran bisa saja mulai dari saran memilih merek terbaik, bagaimana menggunakan produk secara tepat, bagaimana membeli produk dan di mana, dan seterusnya. Dan opinion leader ini sangat berguna untuk merekomendasikan penyedia jasa seperti dokter, pengacara, salon, mekanik, restoran yang memang tingkat promosi, perikanan, dan publisitasnya masih tergolong rendah. Opinion leadership itu diibaratkan sebagai jalanan dua arah. Artinya apa? Artinya ada kalanya misalnya opinion leader ini berperan sebagai penggiring opini, tapi ada kalanya juga dalam konteks yang bahasan yang berbeda, dia sebagai penerima opini gitu. Atau misalnya kita nih sebagai pemula, karena kita belum punya pengalaman terhadap suatu produk baru, maka kita ini dianggap sebagai penerima opini. Namun sekali kita pernah mencoba produk tersebut, kita merasakan manfaat dan kita memberikan testimoni atau saran atau informasi terkait produk, maka kita bisa jadi sebagai opinion leader bagi orang lain yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari level motivasi, bukan level ya, tapi dasar motivasi opinion leader maupun si penerima opini, kita lihat sebagai berikut. Dari aspek self-involvement, product involvement, dan social involvement. Dari self-involvement, opinion leader kenapa sih kok mau berbagi informasi gitu ya terkait produk, toh tidak dibayar gitu. Ya karena dengan cara itulah ia menurunkan disonansi pasca pembelian. Gitu ya. Hal-hal yang negatif, rasa kecewa pasca pembelian itu bisa diturunkan. Yang kedua, memperoleh perhatian dari orang lain. Ya. Yang ketiga, tentu menunjukkan ekspertisnya dalam hal tertentu tadi. Dan ini sebagai pengalaman yang berharga bagaimana mereka bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan bagi sisi penerima opini, informasi yang disampaikan oleh opinion leader ini bisa menurunkan persepsi resiko mereka terhadap produk yang ingin mereka beli, serta menurunkan waktu belanja dan pencarian produk atau pencarian informasi tentang produk. Kalau product involvement, opinion leader ini memiliki motivasi untuk menunjukkan kepuasan atau keluhan tentang suatu produk atau layanan. Sedangkan bagi penerima opini, ini bisa digunakan sebagai cara untuk mempelajari pola-pola yang lebih efisien dan alternatif-alternatif yang lain untuk menggunakan atau membeli produk, serta mempelajari produk baru. Dari sisi social involvement, opinion leader merasa bahwa dengan berbagi informasi ini dia bisa menunjukkan sikap persahabatan ya. Karena bisa membagikan manfaat bagi orang lain melalui informasi yang ia sampaikan. Sedangkan bagi penerima pesan atau penerima opini, ia bisa lebih mantap dalam memilih produk mana yang akan dia beli berdasarkan dari seberapa besar dukungan dan saran dari orang lain terkait dengan produk yang ia pertimbangkan tadi. Dan karakteristik opinion leader, kita lihat di sini ada beberapa karakteristik yang menonjol. Yang pertama adalah highly knowledgeable atau berpengetahuan, wawasan luas dan berwawasan khusus, mendalam. Ya, dia punya update informasinya, dia tahu banyak hal tentang suatu kategori produk, dan dia tahu secara detail sisi plus dan minus setiap produknya. Yang berikutnya, karakteristik berikutnya adalah self-confident atau kepercayaan diri. Biasanya orang-orang yang bisa mempengaruhi ini adalah orang-orang yang berani berbicara, senang berpendapat gitu ya. Dan
memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa tampil secara sosial. Berkepribadian outgoing, extrovert gitu ya, senang dengan hal-hal yang berinteraksi sosial dan sociable. Karakteristik yang lain adalah mereka dalam kelompok usia yang setara dan mereka dari kelompok sosial ekonomi yang setara. Nah, kalau dari sisi metode pengukuran opinion leaders atau opinion leadership, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Kenapa sih opinion leadership ini menjadi penting? Ya, karena ini bisa kita gunakan untuk memetakan siapa orang yang bisa menjadi istilahnya tadi persuator atau orang yang bisa menjadi panutan bagi orang lain dalam hal produk atau layanan tertentu nih. Sehingga opinion leader ini menjadi hal yang penting untuk dicari tahu. Oke, ada 3 metode. Yang pertama adalah self-designating method. Jadi ini adalah metode questionnaire self-administering, jadi bisa diisi sendiri oleh responden. Responden diminta menilai sejauh mana mereka dalam memberikan informasi pada orang lain tentang suatu kategori produk atau merek, atau sejauh mana mereka mempengaruhi keputusan pembelian orang lain. Ada beberapa contoh statement pernyataan yang saya ambil di sini. Yang pertama, saya biasa menjadi orang pertama dalam lingkup pertemanan saya yang mengetahui tentang teknologi baru. Jadi ini kalau kategori produknya adalah kategori teknologi ya. Nanti tinggal diganti saja kontennya apa atau topiknya apa di sini. Opini saya tentang teknologi diperhitungkan oleh orang lain. Yang ketiga, orang tahu bahwa saya menggunakan produk yang sama dengan yang saya rekomendasikan. Jadi sifatnya administrasi diri. Metode yang kedua adalah menggunakan sosiometrik. Saya rasa teman-teman juga sudah familiar dengan istilah sosiometrik. Jadi di sini mengukur komunikasi antar personal tentang suatu produk atau merek di antara anggota suatu komunitas yang mana tiap anggota itu harus saling mengenal satu sama yang lain gitu ya. Bisa jadi contohnya adalah anggota pertemanan dalam satu kontrakan atau kos-kosan gitu, misalnya teman kuliah, teman kerja dan yang lainnya. Di sini responden diminta untuk mengidentifikasi 2 hal. Yang pertama adalah siapa atau individu mana yang mereka berikan informasi atau saran, dan yang kedua, individu mana yang memberikan informasi atau saran. Jadi, yang memberi dan yang diberi. Jika misalnya si A menunjuk si B sebagai orang yang memberi informasi gitu ya, maka B juga akan dikonfirmasi apakah betul demikian. Jika sudah terkonfirmasi, maka mereka, misalnya tadi si B, akan mendapatkan poin sebagai opinion leader. Itu baru dari si A. Nah, si C bagaimana? Kalau si C juga menilai B sebagai opinion leader, maka akan semakin banyak poin opinion leader yang dia dapatkan. Nah, nanti tinggal diakumulasi siapa yang mendapatkan poin tertinggi. Maka dia bisa dijadikan sebagai significant others oleh kelompok tersebut. Metode yang ketiga itu disebut sebagai key informant methods atau metode informan kunci. Nah, tentu metode ini jauh lebih hemat, efisien, dan berbiaya rendah dibandingkan 2 metode sebelumnya. Pada metode key informant ini, kita tinggal memilih 1 orang saja atau 2 orang yang berwawasan luas tentang komunikasi sosial di antara para anggota dalam suatu kelompok tertentu. Tentu saja key informant ini bisa berasal dari dalam kelompok itu sendiri maupun berasal dari luar kelompok itu. Nah, dari sini ada metode lain yang sebetulnya ini mirip dengan sosiometrik, yaitu kita sebut sebagai cloud score. Jadi cloud score ini tentu saja pengukurannya khusus lewat dunia maya. Jadi mengukur bagaimana pengaruh orang lain secara virtual
berdasarkan kemampuan mereka menarik engagement atau feedback dari apa yang mereka posting. Jadi misalnya mereka datang ke sebuah restoran baru gitu ya, lalu mereka memberikan reviewnya dan kemudian menantang para orang yang lain gitu ya untuk datang ke sana dan membalas dengan memberikan testimoni atau review mereka atau komen mereka. Nah, ini disebut sebagai cloud score. Jadi di cloud score ini bergerak skornya dari angka 1 sampai 100. Di mana semakin tinggi skor, maka semakin baguslah kemampuannya mengarahkan dan menginspirasi aksi sosial seperti like, shares, dan retweets. Ini adalah cloud. Kalau Anda tertarik bisa dilihat lagi sendiri nanti. Jadi skor rata-ratanya itu di angka 40. Jadi kalau udah lebih dari 40 dia dianggap sebagai opinion leader yang baik gitu ya. Ada levelingnya kok. Nah, ini skornya misalnya. Baik, dan yang terakhir adalah tentang aplikasi strategik dari WOM atau word of mouth. Yang pertama adalah tentang EWOM atau Electronic Word of Mouth. Jadi EWOM ini biasanya adalah dengan menggunakan sosial media atau social network. Misalnya yang paling banyak digunakan itu adalah Facebook, YouTube, Twitter, dan MySpace. Bisa juga yang lainnya, ini hanya contohnya saja. Dan di dalam EWOM ada 3 dimensi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tie strength-nya, jadi kedekatan personal dan frekuensi komunikasi di antara kedua pihak. Gitu. Similaritas dalam hal demografis dan lifestyle serta kredibilitas sumbernya. Oke, aplikasi strategik yang lain adalah dari bentuk brand communities atau komunitas merek. Nah, brand communities ini yang perlu kita ketahui adalah ada 2 jenis. Jadi brand communities yang dibentuk secara buatan atau tidak alamiah, yaitu dari produsen atau perusahaan penghasil produk atau layanan tersebut. Dan yang kedua adalah komunitas yang terbentuk secara alamiah atau sukarela oleh orang-orang yang sebetulnya sudah menjadi konsumen setia atau pelanggan setia dari merek tersebut. Nah, komunitas ini memang lebih solid dan lebih kuat karena dibentuk atas dasar kecintaan dan nilai sukarela mereka gitu ya. Mereka memiliki emosi nostalgik, mereka memiliki kesamaan hobi dan motivasinya intrinsik bukan karena komersial gitu ya, tapi karena memang hobi, minat, dan rasa suka. Dan komunitas ini bisa lintas daerah, lintas negara, lintas budaya, lintas bahasa, dan bersifat eksklusif dan tertutup hanya untuk anggota komunitas saja. Kenapa ini dianggap sebagai sebuah strategi yang efektif untuk promosi? Ya tadi, karena secara biaya sangat rendah, murah, dan ini bisa membawa potensi besar pada loyalitas konsumen dan menggiring pelanggan-pelanggan baru melalui komunitas-komunitas ini, gitu ya. Dampaknya besar. Selain itu juga ada weblogs atau blogs, gitu ya. Tentu ini banyak ya blog-blog yang kita lihat bertebaran di dunia maya, bisa tentang berbagi tips, tentang traveling, tentang makanan, tentang pendidikan dan yang lain sebagainya. Targetnya bisa luas tapi dalam skala medium ya kalau blogs ini. Kemudian viral marketing. Nah, viral marketing ini adalah salah satu teknik marketing menggunakan jejaring sosial yang sudah ada dan teknologi lainnya untuk meningkatkan brand awareness. Ini dianalogikan sebagai penyebaran virus komputer, ya, karena proses viralnya itu bersifat self-replicating.
Jadi bisa terus terkirimkan atau diakses oleh orang-orang baru atau orang lain yang punya linkage atau hubungan dengan orang yang sudah menjadi target sasaran. Bentuknya beragam, ada yang video klip, ya cuplikan yang ketika kita masuk ke dalam sebuah website misalnya, kemudian video klip tersebut muncul secara pop-up maupun bentuk yang lain, kemudian flash game, jadi kayak ada iklan game yang kemudian itu bisa kita mainkan dalam waktu yang singkat, ada advert games, ada bentuk e-books, ada bentuk software ternama, bentuk gambar, SMS broadcast maupun email personal. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka bisa mengelola negatif rumor. Karena memang ada blog-blog atau website-website tertentu yang mereka memang berisi kumpulan orang-orang yang bisa melakukan kritik, komentar pedas atau keluhan-keluhan terhadap sebuah produk atau layanan atau merek. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini tentang word of mouth dan reference group. Untuk informasi yang lain bisa teman-teman baca dan bisa Anda elaborasikan bersama dengan informasi lain di luar sana. Selamat belajar mandiri, tetap semangat, tetap sehat, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.